Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, sebelum kita akan bersama-sama beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, adalah topik tentang mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Berbicara tentang pertolongan, saudara, saya percaya setiap kita merindukan pertolongan daripada Tuhan. Setiap kita merindukan pertolongan yang kita terima, yang kita alami tepat pada waktunya. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, yang saudara sedang ada dalam situasi yang sulit. Saudara sedang ada dalam situasi yang berat. Mungkin saudara sedang menghadapi masalah keluarga, saudara mengalami masalah ekonomi, saudara mengalami masalah kesehatan, atau masalah-masalah yang lain, di mana saat ini saudara begitu membutuhkan pertolongan. Tetapi yang menjadi masalahnya di dunia ini saudara, ketika semuanya baik-baik, biasanya banyak orang yang dekat dengan kita. Ketika semuanya baik-baik, malah kita ada di puncak karir, di puncak keberhasilan. Biasanya banyak orang yang mendekat kepada kita. Tetapi ketika hidup kita susah, ketika hidup kita menderita, biasanya orang-orang mulai menjauh dari kita. Padahal di sanalah kita membutuhkan pertolongan. Di sanalah kita membutuhkan uluran tangan orang lain untuk meneguhkan kita, untuk menguatkan kita, menghiburkan kita, untuk menopang kita melangkah langkah demi langkah. Dan mungkin itu yang saudara sedang alami saat ini, di mana saudara membutuhkan pertolongan, tapi di sana malah orang-orang mulai menjauh dari kehidupan saudara karena kesulitan yang saudara alami. Dan dalam situasi yang demikian saudara jangan berputus asa. Kalau itu yang sedang saudara alami saat ini, jangan menyerah, jangan lemah, jangan berputus asa apapun situasinya. Mungkin saudara berkata, pendeta, enggak ada lagi jalan keluar, sudah mustahil, sudah begitu sulit, sudah begitu berat, penyakitku sudah begitu parah. Dengar saudara, saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri orang-orang yang dikatakan tidak ada harapan lagi, tetapi ternyata di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah sanggup melakukan mujizat, Allah sanggup melakukan perkara di tengah-tengah situasi yang dokter sendiri berkata tidak ada lagi harapan. Satu kali ada seorang jemaat saudara yang dokter sudah menyuruh dia pulang dari rumah sakit.
Karena ibu ini mengalami sakit diabetes dan sudah komplikasi, saudara. Dia disuruh pulang, lalu kemudian keluarga juga sudah putus asa sebenarnya, mereka juga sudah menyerah. Lalu kemudian satu kali kami datang ke rumah dan kami berdoa bersama. Saya melihat ibu ini masih begitu bersemangat, padahal waktu itu keadaannya begitu parah. Dia masih begitu bersemangat. Dia tidak putus asa dengan situasi yang dia alami. Dia tidak putus asa dengan kondisi yang berat, yang tiada harapan, kata dokter. Tetapi dia masih sangat bersemangat. Dan waktu itu kami berdoa bersama, bernyanyi bersama, merenungkan firman Tuhan bersama. Dan saya berkata kepada Tuhan, saya rindu melihat ibu ini kembali duduk di kursi gereja beribadah setiap minggu. Dan benar saja, saudara, mujizat Tuhan terjadi dalam situasi yang tanpa harapan. Tuhan menyatakan pertolongannya bagi ibu ini, dan ibu ini disembuhkan, dan hari ini dia bisa beribadah kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam segala situasi, betapa sulit, betapapun beratnya itu, pertolongan Tuhan sanggup mengubahkan segalanya. Itu sebabnya saat ini, saudara, mari kita berharap kepada pertolongan Tuhan. Mari kita belajar bagaimana supaya kita mengalami pertolongan daripada Tuhan, dan apa yang akan terjadi ketika Tuhan menyatakan pertolongannya bagi kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita tentang pertolongan Tuhan di malam hari ini, saudara, adalah dari Ibrani pasal yang keempat, mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Firman Tuhan akan dibahas, digali secara sistematis dan objektif, supaya setiap saudara diberkati melalui firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Ibrani pasal yang keempat, mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini, di mana penerima surat ini ditegaskan kepada mereka bahwa dalam situasi yang mereka alami, mereka bisa mengalami pertolongan, dan pertolongan yang mereka alami itu adalah pertolongan daripada Tuhan. Dan pertolongan yang daripada Tuhan itu, di ayat 16 ini dikatakan bahwa mendapat pertolongan kita tepat pada waktunya. Pertolongan yang dari Tuhan itu tepat pada waktunya. Dan dikatakan supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Jadi pertolongan yang kita terima daripada Tuhan itu semata-mata karena rahmat dan kasih karunia Tuhan. Artinya hari ini, saudara, kalau saya ditolong oleh Tuhan, itu semata-mata karena rahmat dan kasih karunia Tuhan. Kalau saudara ditolong oleh Tuhan, itu semata-mata karena rahmat dan kasih karunia Tuhan. Bukan karena kelebihan kita, bukan karena kita seorang pelayan, kita seorang hamba Tuhan, kita seorang majelis gereja,
dan sebagainya dan sebagainya. Artinya kita punya kedudukan yang sama di hadapan Tuhan, bahwa pertolongan yang kita terima daripada Tuhan itu semata-mata karena rahmat dan kasih karunia Tuhan. Itu artinya saat ini saudara, saya mau tegaskan kepada saudara bahwa saudara bisa mengalami pertolongan Tuhan karena pertolongannya itu semata-mata karena rahmat dan kasih karunia-Nya. Siapapun saudara bisa mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidup saudara. Karena pertolongan Tuhan itu bukan datang kepada orang-orang tertentu karena alasan tertentu. Tetapi pertolongan Tuhan itu datang karena rahmat dan kasih karunia Tuhan. Semata-mata karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Jika demikian, maka setiap saudara, siapapun saudara dan bagaimanapun keadaan saudara hari ini, oleh karena kasih karunia Tuhan, saudara bisa mengalami pertolongan Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, saudara bisa mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Itu sebabnya saudara, saat ini mari kita belajar bagaimana supaya kita mengalami kasih karunia Tuhan. Oleh karena rahmat dan kasih karunia Tuhan, kita mendapatkan pertolongan daripada Dia. Dan pertolongan itu sekali lagi tepat pada waktunya. Seringkali saudara, kita berpikir bahwa pertolongan Tuhan itu tidak akan kita alami. Kita tidak ditolong oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita mengharapkan pertolongan Tuhan tepat pada waktu yang kita inginkan. Tepat pada waktu yang kita rencanakan. Padahal pertolongan Tuhan itu tepat pada waktu yang Tuhan tetapkan. Bukan pada waktu yang kita inginkan, pada waktu yang kita rencanakan, tapi pada waktu yang Tuhan rencanakan. Dan kalau Tuhan yang rencanakan, maka pertolongannya pasti tepat pada waktunya, saudara. Kenapa? Perbedaan rencana kita dan rencana Tuhan adalah di kemahatauan Tuhan. Kita merencanakan, kita tidak tahu masa depan. Bahkan seringkali kita kecewa dengan apa yang kita rencanakan, saudara. Kenapa? Karena ternyata apa yang kita rencanakan dan yang akhirnya kita kerjakan, ternyata itu mendatangkan malapetaka bagi kita, mendatangkan masalah bagi kita. Dan itu membuat kita kecewa. Kenapa? Kok apa yang kita rencanakan itu malah mendatangkan malapetaka bagi kehidupan kita, saudara? Karena kita tidak tahu masa depan. Kita tidak tahu hari esok. Tetapi kalau Tuhan yang merencanakan, itu pasti sesuatu yang tepat dan yang terbaik bagi kita, dan tepat pada waktunya. Kenapa? Karena Dia Maha Tahu, Dia tahu hari esok. Sehingga apa yang Dia rencanakan hari ini untuk hari esok, itu berdasarkan kemahatauannya, berarti itu sesuatu yang terbaik. Karena Dia tahu. Dia tahu 1 tahun lagi, Dia tahu 2 tahun lagi, Dia tahu bahkan sampai akhir kehidupan kita. Dan kalau rencananya yang terjadi sesuai dengan waktunya, maka itu pasti tepat pada waktu Tuhan. Itu sebabnya saudara, sekalipun terkadang pertolongan Tuhan itu sepertinya tidak seperti yang kita inginkan waktu terjadinya, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan waktu terjadinya, tidak usah kecewa saudara. Kenapa? Karena Allah yang Maha Tahu itu telah menetapkan dan telah merencanakan semuanya tepat pada waktunya. Karena Dia merancangkan semuanya sesuai dengan kemahatauannya. Kemudian saudara, selanjutnya yang saya ingin kita renungkan bersama adalah bagaimana supaya kita mengalami pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya. Apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita pahami, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pertolongan daripada Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya. Saudara, dikatakan di ayat yang ke-14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah, kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita, sebab iman besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan
Kelemahan-kelemahan kita sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Hal pertama yang saya ingin kita renungkan di sini, saudara, di mana penulis kitab Ibrani ini menegaskan bahwa kita sekarang mempunyai imam besar agung, yaitu Yesus Kristus. Saudara, imam besar agung, imam besar di dalam perjanjian lama, itu fungsinya adalah menjadi pengantara antara Tuhan dengan umatnya. Merekalah yang menyampaikan persembahan-persembahan dari umat Tuhan kepada Tuhan. Merekalah yang menyampaikan permohonan-permohonan dari umat-umat Tuhan kepada Tuhan. Dan kemudian mereka jugalah yang menyampaikan pesan daripada Tuhan yang mereka dengar, yang mereka terima kepada umat-umat Tuhan. Jadi imam besar dalam perjanjian lama itu adalah pengantara antara Tuhan dengan umatnya. Tetapi saudara, imam besar di dalam perjanjian lama itu terbatas karena mereka manusia yang terbatas. Dan kemudian mereka sendiri juga punya kelemahan, mereka sendiri juga adalah manusia yang berdosa. Nah, tetapi kita yang hidup dalam perjanjian baru, dikatakan bahwa kita memiliki imam besar agung. Kita juga memiliki pengantara yang menghubungkan kita dengan Bapa, yaitu imam besar agung, yang tidak seperti imam besar di dalam perjanjian lama. Imam besar agung kita adalah Allah sendiri, anak Allah sendiri. Dia tidak berdosa, dia tidak punya kelemahan, dia adalah Allah yang sempurna. Dan dialah yang menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Dan dialah yang telah mengorbankan semuanya. Dikatakan tadi saudara bahwa dia telah dicobai, bahkan dia telah disiksa, dia bahkan mati di kayu salib. Dia begitu menderita, saudara. Dan dialah imam besar kita, dialah pengantara kita dengan Bapa, di mana imam besar kita adalah imam besar yang rela menderita bagi kita untuk menghubungkan kita dengan Bapa, rela berkorban bagi kita untuk menghubungkan kita dengan Bapa. Bagaimana mungkin dia tidak menolong kita, saudara, kalau nyawanya sendiri dia korbankan bagi kita? Itu sebabnya ayat 16 tadi dikatakan bahwa di dalam kasih karunia-Nya kita akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Kenapa, saudara? Karena nyawanya sendiri pun dia rela korbankan untuk kita. Dan untuk penebusan kita itu sudah dirancang dari kekekalan. Bayangkan, saudara, kalau dia sudah rancang itu dari kekekalan supaya kita ditebus, maka saat ini pertolongan-pertolongan yang kita butuhkan akan kita alami tepat pada waktunya Tuhan. Dan dikatakan, saudara, bahwa imam besar kita adalah imam besar yang bukan seperti imam besar dalam perjanjian lama, yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan umatnya, tetapi dia adalah imam besar yang merasakan apa yang dialami oleh umatnya. Bahkan dia telah disiksa, dia telah dicobai, namun dia tidak berbuat dosa. Dia telah menang dari cobaan itu, dan dialah yang menjadi pengantara kita dengan Bapa. Artinya dia telah menjadi teladan dalam kemenangan itu, dan dia juga akan membawa kita kepada kemenangan dalam semua proses yang kita alami, saudara. Tetapi hal yang saya mau tegaskan di sini, yang pertama, untuk kita mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, kita harus tahu, kita harus paham bahwa kita telah memiliki imam besar agung, yaitu Tuhan Yesus. Dialah yang menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Saudara, sehubungan dengan imam besar agung ini, ada beberapa hal yang saya mau tekankan kepada kita, bahwa kita tidak akan terhubung. Yang pertama, kita tidak akan terhubung dengan Bapa kalau kita belum memiliki Yesus sebagai imam besar bagi kita. Bagaimana kita memiliki Dia sebagai imam besar bagi kita? Dialah yang menjadi pengantara bagi kita. Dan bagaimana supaya dia menjadi pengantara antara kita dengan Bapa? Kita harus percaya dengan sungguh bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, di mana Dia Tuhan yang telah turun dari sorga dan rela mati di kayu salib untuk menebus kita, saudara, menghapuskan dosa-dosa kita.
Kita harus percaya bahwa Dialah yang telah rela berkorban bagi kita. Dengan demikian, maka Dia menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Karena Dia menghubungkan kita dengan Bapa melalui pengorbanannya di kayu salib. Kalau kita tidak percaya bahwa Dialah Tuhan yang telah rela mati di kayu salib untuk menghubungkan kita dengan Bapa, maka kita belum punya pengantara. Maka kita belum terhubung kepada Bapa. Karena Dia menghubungkan kita dengan Bapa melalui jalan salib. Jadi saudara, saat ini pastikan bahwa saudara sudah percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Maka dengan demikian saudara sudah mempunyai imam besar agung. Dan kalau saudara sudah memiliki imam besar agung, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, maka saudara akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya, karena kita sudah dihubungkan kepada Bapa. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, sudahkah saudara mempunyai imam besar agung? Sudahkah saudara percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Dan ketika saudara percaya bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka Dia telah menjadi imam besar agung bagi saudara yang menghubungkan saudara dengan Bapa di sorga, yang menebus dosa-dosa saudara sehingga saudara layak di hadapan Bapa di sorga, yang menanggung dosa saudara di kayu salib dan menyucikan, menguduskan saya dan saudara sehingga kita layak di hadapan Bapa di sorga. Pastikan saudara sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Itu yang pertama sehubungan dengan imam besar agung. Dan hal kedua yang saya juga mau tegaskan adalah bahwa kalau Yesus sudah menjadi pengantara bagi kita dengan Bapa, maka kita sudah terhubung langsung dengan Bapa. Nah saudara, ini banyak yang tidak dipahami oleh banyak orang Kristen saudara. Seringkali orang Kristen dalam berdoa, dalam memohon kepada Tuhan, mengandalkan orang lain. Artinya memang tidak salah kalau kita memohon topangan doa dari orang lain. Di dalam channel video ini saudara, atau di dalam komentar video ini, saudara silahkan minta permohonan doa sebanyak mungkin, silahkan saja. Dan kami juga akan mendoakan saudara. Setiap hari kami mendoakan permohonan-permohonan doa di dalam channel ini saudara. Setiap hari kami mendoakan. Belum lagi saya pribadi mendoakan dan staf saya juga mendoakan. Nah saudara, artinya sekali lagi, baik ketika kita memohon doa dari orang lain, topangan doa dari orang lain, tapi itu sifatnya topangan doa. Pada intinya sebenarnya kita. Nah, yang menjadi masalah adalah banyak umat-umat Tuhan merasa atau berpandangan atau berpendapat bahwa doa orang lain lebih mujarab daripada doanya sendiri. Doa orang lain lebih sampai kepada Tuhan daripada doanya sendiri. Padahal dengar saudara, setiap kita sudah mempunyai imam besar yang sama, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang menghubungkan kita dengan Bapa. Kalau Dia menghubungkan saya dengan Bapa dan Dia jugalah yang menghubungkan saudara dengan Bapa, maka dengar, segala permohonan dan doa kita hari ini sudah didengar langsung oleh Bapa. Dan Dialah yang akan menjawab doa dan seruan kita tepat pada waktunya. Yang menjadi pertanyaannya sekali lagi saat ini, sudahkah saudara memahami bahwa Yesus telah menghubungkan saudara dengan Bapa dan saudara bisa langsung memohon kepada Bapa? Saudara bisa langsung berdoa kepada Bapa, dan doa saudara tidak lebih rendah kualitasnya di hadapan Bapa, karena Yesuslah yang telah menghubungkan saudara dengan Bapa. Artinya yang kedua yang saya mau tegaskan di sini saudara, silakan kita minta topangan doa dari orang lain. Silakan saudara minta topangan doa di dalam channel ini. Tetapi satu hal yang saya mau tegaskan kepada saudara, bahwa Yesus telah menghubungkan saudara kepada Bapa Surgawi melalui pengorbanannya di kayu salib, dan setiap saudara sudah bisa langsung memohon kepada Bapa, dan Dia siap dan Dia mendengarkan segala permohonan saudara.
Silakan minta topangan doa daripada orang lain. Tetapi hal yang utama yang saya mau tegaskan kepada saudara, bahwa doa orang lain tidak lebih mujarab daripada doa saudara. Doa orang lain tidak lebih sah daripada doa saudara. Orang lain bersifatnya adalah menopang dan membantu saudara di dalam doa. Tetapi saudara sendiri harus yakin bahwa Yesus telah menghubungkan saudara kepada Bapa, dan doa-doa saudara sendiri didengar oleh Bapa. Doa-doa saudara sendiri itu doa yang sah di hadapan Bapa. Doa yang diperhitungkan oleh Bapa, karena Yesus telah menghubungkan saudara dengan Bapa. Itu yang pertama, saudara. Saya rindu kita memahami bahwa kita mempunyai imam besar agung. Artinya kita sudah terhubung dengan Bapa. Dan setiap saat kapan saja kita bisa memohon kepada Bapa, dan yakinlah bahwa doa-doa saudara didengar dan diperhitungkan oleh Bapa. Kemudian selanjutnya saudara, setelah yang pertama kita memahami bahwa kita telah mempunyai imam besar agung, yaitu Yesus Kristus. Kemudian yang kedua di ayat 14 masih saudara, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Artinya kita harus teguh dalam iman, saudara. Iman kepada Allah kita, Allah yang peduli, Allah pencipta langit dan bumi. Iman kepada Yesus yang telah menebus kita. Iman kepada Roh Kudus yang telah memeteraikan kita. Kita percaya kepada Allah yang benar, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Kita percaya bahwa Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita percaya bahwa Dialah yang telah mengorbankan anak tunggalnya bagi kita ketika kita jatuh dalam dosa. Kita percaya bahwa Dialah yang telah mengutus Roh-Nya untuk memeteraikan kita. Kita percaya bahwa Dialah yang telah mengutus Roh-Nya untuk menuntun kita, mengajari kita di sepanjang hidup kita di dunia ini. Dan kita percaya bahwa Dialah Tuhan yang akan datang kembali untuk menjemput kita dan membawa kita ke sorga yang mulia, saudara. Artinya kita memiliki, dikatakan di sini pengakuan iman kita. Kita memiliki pengakuan iman yang benar bahwa Tuhan adalah Allah pencipta langit dan bumi yang kita percayai, dan bahwa Dia telah mengorbankan anak tunggalnya untuk menebus setiap kita, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Dan Dialah yang telah mengutus Roh-Nya untuk menebus kita. Dan Dialah yang telah menuntun kita selama perjalanan kita di dunia ini. Dan akhirnya Dialah yang akan datang kembali dan membawa kita ke sorga. Itu adalah pengakuan iman kita, saudara. Dan kita harus berpegang teguh kepada hal itu. Dan tidak boleh goyah oleh karena alasan apapun. Satu kali, saudara, saya pergi melayani ke satu tempat. Satu batalion tepatnya, saudara. Dan kemudian pada waktu itu saya melayani dan saya melihat ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak hadir pada waktu itu. Lalu kemudian saya tanya pengurus, saya berkata, di mana anak-anak Tuhan yang lain? Kenapa tidak seperti biasa ramainya hadir? Lalu ia berkata, iya Pak, mereka sedang mengikuti sebuah acara, sebuah syukuran lah istilahnya. Tetapi syukuran itu tidak berbau nama syukuran itu tidak berbau Kristen, saudara. Lalu saya berkata, dan dia sebutkan bahwa tempat syukuran itu adalah di rumah Bapak Paulus. Saya kaget, kok Bapak Paulus tapi nama syukurannya tidak berbau Kristen. Kenapa, saya bilang? Singkat cerita, Bapak Paulus ini akhirnya meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus karena jabatan. Artinya dia tidak teguh berpegang kepada pengakuan iman bahwa hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya dia meninggalkan pengakuan iman itu dan beralih. Saudara,
Sekali lagi firman Allah ini menegaskan bahwa baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Apapun situasinya, apapun kondisinya, jangan pernah beralih dari pengakuan iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah menebus kita dan yang akan kembali menjemput kita. Apapun keadaannya saudara, apapun situasinya, apapun tawarannya, jangan pernah beralih dari pengakuan iman tersebut. Ada begitu banyak juga orang-orang Kristen yang karena satu penyakit, akhirnya iman mereka juga kandas. Akhirnya mereka pergi ke perdukunan untuk mencari obat. Dan dengan demikian iman mereka kandas kepada Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa Yesus sanggup menolong mereka, sehingga akhirnya mereka pergi kepada dukun. Itu sering kali terjadi saudara. Sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang sangat menyedihkan melihat jemaat-jemaat yang seperti itu, melihat orang-orang Kristen yang seperti itu. Satu kali saya kaget, ada seorang jemaat, dia berkata saudara bahwa orang tuanya adalah dukun, bapaknya adalah dukun, dan begitu banyak pasiennya dari kota, dari mana-mana, ada begitu banyak kan pasiennya. Dan satu kali dia berkata kepada saya, "Pak Pendeta, jangan kaget kalau jemaat-jemaat bapak ini ada beberapa yang masih pergi ke dukun, kepada bapak saya, masih berdukun kepada bapak saya." Dan ketika dia sebutkan beberapa orang terus, memang tidak banyak, tapi ketika dia sebutkan nama-nama orang tersebut, betapa kagetnya saya. Kok masih bisa dia berdukun? Kok masih bisa? Sekali lagi, tidak berpegang teguh kepada pengakuan iman. Dan kenapa dia tidak berpegang teguh kepada pengakuan iman? Karena ada satu penyakit yang dia sedang derita dan dia tidak sanggup bertahan dalam iman oleh karena penyakit itu. Satu kali saya pergi ke rumah sakit dengan niat untuk berkunjung dan berdoa kepada seorang jemaat yang sedang mengalami sakit. Dan ketika saya sampai di sana, betapa kagetnya saya bahwa sekalipun jemaat ini sedang berobat secara medis, tetapi dia juga libatkan dukun. Karena ketika saya masuk ke dalam kamar pasien tersebut, betapa kagetnya saya ketika saya melihat di sana sedang ada praktik perdukunan kepada yang sakit tersebut. Dan ketika saya renungkan kembali, saya kaget lagi saudara. Karena saya tidak menyangka bahwa orang tersebut masih berdukun. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa melihat casingnya. Kita tidak bisa melihat orang ini sudah setia, orang ini sudah sungguh-sungguh, orang ini kelihatan rohani dan sebagainya, tapi faktanya masih berdukun. Tapi faktanya tidak sanggup berpegang teguh kepada iman. Jadi saudara, yang perlu kita lihat saat ini, apakah kita orang-orang yang berpegang teguh kepada pengakuan iman kita, yang tidak tergoyahkan sekalipun oleh masalah, sekalipun oleh tantangan, sekalipun oleh godaan, sekalipun oleh tawaran-tawaran jabatan, harta dan sebagainya, sekalipun oleh karena penderitaan, karena penyakit, kita tidak pernah bisa goyah karena kita berpegang teguh kepada pengakuan iman kita kepada Yesus Kristus. Saudara, jangan pernah goyah, jangan pernah goyah. Berpegang teguhlah kepada pengakuan iman saudara bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau saudara tidak goyah, maka dikatakan di ayat 16, kita akan mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya kita akan mengalami pertolongan Tuhan jika kita tidak lemah, jika kita tidak undur. Kemudian yang terakhir saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya? Ayat 16 dikatakan, "Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita mendapatkan rahmat dan menemukan kasih karunia
untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yang pertama, kita disadarkan bahwa kita sudah memiliki imam besar yang menghubungkan kita dengan Bapa. Yang kedua, kita diperingatkan supaya kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Yang ketiga, kita diajak, saudara. Di mana dikatakan ayat 16, sebab itu marilah kita diajak. Untuk apa? Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Kita diajak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk semakin dekat dan semakin dekat kepada Tuhan. Karena pertolongan kita itu ada pada Dia. Ketika kita tetap hidup dekat dengan Dia, maka kita akan mengalami pertolongan demi pertolongan. Tapi ketika kita jauh dari Tuhan, kita tidak akan mengalami pertolongan itu. Karena pertolongan itu ada pada Dia. Itu sebabnya ketika kita dekat kepada Dia, melekat kepada Dia, kita akan mendapatkan pertolongan demi pertolongan tepat pada waktunya. Yang menjadi pertanyaannya hari ini adalah, sedekat apa saudara dengan Tuhan? Apakah hari ini saudara sedang menjalani hidup yang dekat dengan Tuhan? Atau jangan-jangan hari ini saudara sedang jauh daripada Dia? Hari ini kalau saudara merasa bahwa saudara begitu jauh daripada Tuhan, tangannya sedang terbuka saudara. Dia menantikan saudara, Dia menunggu saudara. Saudara ingat anak bungsu yang pergi berfoya-foya menghabiskan harta bapaknya. Tetapi pada akhirnya ketika dia mulai menderita, dia teringat kepada bapaknya dan kemudian dia berkata, aku akan kembali kepada bapa dan aku tidak akan meminta lagi aku dijadikan anak bapa. Aku akan meminta kepada dia supaya aku dijadikan budak saja. Tetapi ketika dia kembali kepada Bapa, firman Allah mencatat bahwa dari jauh bapaknya sudah melihat. Dan kemudian bapaknya berlari dan kemudian bapaknya memeluk anak itu. Artinya apa saudara? Bahwa Bapa jauh lebih rindu. Bapa sedang menantikan. Kenapa dari jauh dia sudah melihat? Karena Bapa menanti-nantikan anak ini. Bapa merindukan anak ini. Demikian juga hari ini kalau saudara sedang jauh daripada Tuhan, ketahuilah Bapa sedang menantikan saudara. Bapa merindukan saudara. Mari datang mendekat kepada Bapa. Kalau saudara datang mendekatkan diri kepada kepada Bapa, di sana saudara akan menemukan pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya. Dekatkan diri kepada Tuhan saudara. Mari kita jalani hari-hari kita, seberapa sulit, seberapa berat pun itu, kita jalani hari-hari kita dekat dengan Bapa. Karena ketika tiba waktunya, kita akan mendapatkan pertolongan kita daripada Dia. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini. Di mana pertolongan, kalau saudara dan saya membutuhkan pertolongan kita itu bersumber dari Bapa di sorga. Allah lah sumber pertolongan kita. Dan pertolongan kita itu berasal dari rahmat dan kasih karunia-Nya. Dan kalau Allah menyatakan pertolongannya bagi kita, maka kita akan mengalami pertolongan tepat pada waktunya. Dan kita juga sudah belajar saudara bagaimana supaya kita mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Yang pertama, sadarilah bahwa Yesus telah menghubungkan kita dengan Bapa. Sadarilah bahwa kita memiliki imam besar agung, yaitu Yesus Kristus. Dan Dia telah menghubungkan kita dengan Bapa. Dialah yang telah menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Lalu yang kedua saudara, yang harus kita lakukan adalah kita harus berpegang teguh kepada pengakuan iman kita. Lalu yang ketiga saudara, kita harus mendekatkan diri kepada Bapa. Maka di sana kita akan menemukan pertolongan kita tepat pada waktunya. Saat ini saya mau mengajak setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini. Mari, pahamilah, sadarilah selalu bahwa Yesus adalah imam besar saudara yang menghubungkan saudara dengan Bapa. Sadarilah dan berpegang teguhlah kepada pengakuan iman kita di dalam Yesus Kristus saudara. Dan kemudian sadarilah bahwa pertolongan itu ada pada Tuhan dan kita harus mendekatkan diri kepada Dia. Seberapa dekat hari ini saudara kepada Tuhan?
Mari terapkan firman Tuhan ini, saudara, dan kemudian alami janji firman Tuhan, di mana oleh karena rahmat dan kasih karunia-Nya, kita akan mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa bagi firman Tuhan yang telah kita dengar, saudara. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita datang dengan sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, di mana di dalam Engkaulah kami akan mendapatkan pertolongan kami tepat pada waktunya, ya Tuhan. Dan kami juga sudah belajar bahwa untuk kami mendapatkan pertolongan kami harus sadar bahwa Yesuslah imam besar kami yang menghubungkan kami dengan Bapa. Kami harus berpegang teguh kepada pengakuan iman kami, dan kami harus mendekatkan diri kepada Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Ajar mereka untuk menerapkan firman-Mu dalam hidup mereka. Dan Tuhan kiranya campur tangan sehingga janji-janji firman Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Berkati semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini hamba juga mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba akan menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Itu sebabnya tetaplah Engkau beserta kami, Engkau mendengar doa-doa kami. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa, ya Tuhan. Tuhan memberkati doa-doa kami, dan kami akan berdoa bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka saat ini Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini. Mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker,
Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan.
Jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai
medis ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan, berkati para bidan, berkati para perawat, berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan, tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan, jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan, jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka di masa tua mereka. Ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan, buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan, tolong, Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa, lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa, biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan.
Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju. Dalam nama Tuhan Yesus, negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama
di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gerejamu di bangsa ini Tuhan, biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gerejamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar, dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu.
Tuhan bagimu, korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Itulah arti hidupku. kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu. Urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami.
puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan
datang hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh